Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Afradini. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita memasuki materi, di sini ada tujuan dari materi tersebut, yaitu yang pertama adalah mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mampu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, mampu melaksanakan hak dan kewajiban negara secara seimbang. Sekarang kita akan masuk ke pendahuluan dari materi tersebut, yaitu fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua itu, menurut Thomas Hobbes, jika tidak ada negara, homo homini lupus, yaitu manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materi pertama yaitu pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah air, bersikap setia kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kedua yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM atau hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 39/1999 tentang HAM atau hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan di setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak manusia atau kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Kita masuk ke perkembangan HAM di Indonesia. Pada 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keluasan pendirian partai-partai politik. Pada 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap hak asasi manusia. Pada 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM dan pada 1998 hingga sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke materi ketiga yaitu hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara
Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, atau hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum pemerintahan, dan lain-lain. Kewajiban negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Yaitu yang pertama adalah membayar pajak, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat menunjuk pandangan pada para pemikir. Menurut Hobbes dan John Locke, kaum pluralis, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Menurut Antonio Gramsci, kaum Marxi dominasi kekuasaan pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Dan yang ketiga, menurut Anthony Giddens, kaum sintetis menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis negara dan warga negara saling mempengaruhi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.